sutradaramu, juga saudara-saudara kami yang belum bergabung, Tuhan yang akan gerakan mereka untuk mulai bergabung bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan, dan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selanjutnya untuk ujian yang pertama akan dipimpin oleh Pak Derikson. Silakan waktu dan tempat. Ya, puji Tuhan, shalom buat semuanya. Kita akan memuji Tuhan, Allah kita yang kudus. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Kita katakan, ya Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah, ya Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Tuhan, karena perkenanan-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul saat malam hari ini Bapa. Karena ada tugas-tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada kami yang belum kami selesaikan Tuhan. Engkau izinkan kami hidup Tuhan. Tanpa kekudusan, tanpa kemuliaan, tanpa penyertaan-Mu kami tidak akan berarti apa-apa. Karena perkenanan-Mu yang ada pada kami Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu memenuhi kami dengan kemuliaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini. Kami mau menyembah Engkau yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, anugerah-Mu, selain memuji, menyembah Engkau, selain bersekutu, berfellowship dengan saudara-saudara kami, dengan hamba-hamba-Mu Tuhan. Bertatalah di atas segala pujian penyembahan kami, bahkan semua sharing kami pada saat ini Tuhan, kuduskan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Kemuliaan memenuhi kami Tuhan. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Roh kami sujud, Rohku sujud menyembah-Mu,
memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembahmu. Rohku sujud menyembahmu. Kami angkat tangan kami Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu memenuhi kami. Biar awan kemuliaan-Mu, haleluya, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu, haleluya, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Haleluya, kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Pak Derikson untuk pujiannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Paul untuk kesaksian. Baik, terima kasih untuk waktunya yang diberikan buat saya untuk memberikan kesaksian. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana saya mengikuti KUL ini di Bogor. Bagaimana saya terberkati oleh komunitas ini. Awalnya saya memang tidak mengetahui ada komunitas ini ya, komunitas ilahi gitu ya, yang dipimpin oleh Pak Ones Guntur. Saya kenal ini dari teman saya, teman lama saya, itu Pak Julius gitu ya. Lantas saya diperkenalkan. Waktu saya ikut di sini, saya langsung kok ada sesuatu yang saya tuh mendapatkan damai sejahtera gitu ya. Saya ikut juga di Belanda, ada beberapa di gereja kami juga ada komunitas gitu ya. Saya ikut juga komunitas pria sejati. Nah, memang beda ya antara orang di Belanda sama orang di Indonesia. Artinya orangnya sama, orang Indonesia. Kulitnya sama, bahasanya sama, tapi mungkin ada sedikit perbedaan karakter. Karena sudah terbiasa tinggal di Eropa, ada sedikit perubahan-perubahan itu gitu ya. Dan itu mungkin nggak dibuat-buat, itu datang dengan sendirinya gitu. Nah, saya itu satu orang yang sekalipun saya sudah puluhan tahun di Belanda, tubuh saya di Belanda, tapi hati saya itu di Indonesia gitu loh. Karena mungkin saya ke Belanda bukan muda lagi ya, saya udah berumur gitu. Nah, jadi waktu saya masuk di komunitas ini, saya berkenalan dengan teman-teman di situ. Lantas saya lihat, saya amati gitu ya, bagaimana keterbukaan, share firman. Saya dengar khotbah dari renungan-renungan yang diberikan oleh teman-teman yang ditugaskan membawakan renungan, kesaksian-kesaksian gitu ya. Itu saya terberkati ya. Saya menyadari bahwa setiap komunitas itu pasti ada
ada kelebihan, ada kekurangannya. Semua komunitas, termasuk di komunitas ilahi, dan itu adalah itu adalah warna, artinya kelebihan dan kekurangan itu adalah warna ya. Kalau semuanya satu warna tuh rasanya hambar, tapi kalau ada perbedaan itu rasanya indah gitu. Tapi sekarang kan bagaimana kita menyelesaikan masalah kalau ada masalah gitu ya. Dan saya lihat di sini komunitas ilahi itu kecil, nggak besar, tapi saya lihat kompak. Kita saling menjaga, saling mendukung, saling mengingatkan. Itu yang saya lihat. Dan saya sukanya juga salah satunya adalah banyak orang-orang yang lebih tua dari saya secara usia ya. Jadi saya di antara yang muda sama yang tua gitu. Jadi saya suka gitu loh. Banyak nasihat-nasihat gitu atau firman-firman yang diberikan menguatkan saya. Khususnya saya yang tinggal di Eropa. Itu karena Eropa tuh tantangannya berbeda dengan Indonesia. Dan saya lihat saya sungguh sangat terberkati kalau misalnya ada seseorang yang mengalami satu masalah, itu Pak Ona sebagai ketua cepat gitu ya membicarakannya bagaimana cara penyelesaiannya. Dan ini saya rasa penting ya di dalam satu komunitas. Kalau ada masalah itu harus segera diselesaikan, nggak boleh ditunda-tunda gitu. Harus selesai gitu, tuntas. Sekalipun mungkin agak sedikit nggak enak gitu ya bagi yang terlibat di situ. Tapi nggak ditunda gitu. Masalah itu kalau ditunda semakin besar, dia akan mengembang gitu. Dan itu adalah kesempatan iblis untuk masuk. Dan saya percaya saudara-saudara seiman saya di komunitas ini, komunitas ilahi ini, menyadari bahwa kita nggak boleh berikan kesempatan buat iblis untuk masuk di dalam komunitas. Jangan berikan kesempatan sedikit pun pulang bagi iblis untuk merusak atau memecah belah persekutuan yang indah yang Tuhan sudah berikan. Saya percaya ya, kalau Tuhan mendirikan, membuat komunitas ini ada, itu nggak sekedar gitu aja, nggak iseng-iseng gitu maksud saya. Tuhan menjadikan ini karena Tuhan ada maksud untuk kita bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam keadaan kita seperti apapun juga, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita senang, kita selalu memuji Tuhan. Dan dengan komunitas ini kita saling menguatkan, berpegangan tangan gitu. Karena saya nggak bisa jalan sendiri. Kalau saya analogikan satu pohon besar, kalau kita lihat pohon di kebun raya itu kan ibu bapak kan tahu ya pohonnya besar-besar. Saya nggak bisa merangkul pohon yang besar itu sendiri gitu loh. Saya harus berpegangan dengan yang lain untuk bisa merangkul pohon itu. Pohon saya anggap masalah ya. Kalau analogikan tuh pohon tuh masalah gitu. Saya nggak akan bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya perlu teman-teman untuk mendukung, menopang saya. Dan saya lihat ini di komunitas ilahi terjadi gitu. Ada beberapa karakter ya saya lihat. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang setengah keras, ada yang setengah lembut. Tapi itu warna. Itulah indahnya satu komunitas gitu. Nah, itu yang membuat saya tertarik dan saya bertahan sampai sekarang. Saya mungkin belum sampai setahun ya. Kalau nggak salah komunitas ilahi itu umurnya udah setahun, tapi saya belum sampai setahun. Tapi saya aktif, termasuk aktif di komunitas ini. Kalau saya nggak hadir, mungkin karena saya kerja, karena perbedaan waktu 5-6 jam. Waktu saya kerja, komunitas sedang berjalan. Atau saya ikut, saya monitor. Tapi saya usahakan untuk saya selalu libur, sehingga saya tuh nggak ketinggalan. Gitu. Kalau saya ketinggalan, selalu saya tanya, apa sih yang dibahas? Gitu. Nah ini yang saya suka gitu di komunitas. Dan komunitas ini justru yang membuat saya ingin membuat sesuatu gitu di Bogor. Secara pribadi saya nggak kenal bapak ibu
di komunitas secara pribadi ya, artinya waktu itu ya nggak ketemu secara fisik gitu, hanya secara virtual. Saya mengenalnya tuh hanya secara virtual. Tapi hati saya itu percaya, hati saya itu lapang gitu, hati saya itu terbuka, hati saya itu sukacita, damai sejahtera gitu. Jadi makanya saya bertahan di situ. Dan itu yang membuat spirit saya, semangat saya untuk membantu komunitas pada saat waktu itu komunitas ada masalah. Nah, saya membuat, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dengan Pak Ones, dengan Pak Arief, kita coba membuat sesuatu untuk bagaimana kita membangun komunitas itu. Jadi kita bukan komunitas hanya berdoa, bersekutu, memuji Tuhan, bersaksi dan sebagainya, tapi kita juga ada komunitas yang ada sesuatu yang kita lakukan gitu untuk sesama kita. Itu yang membuat saya berani gitu melakukan sesuatu. Waktu itu Pak Ones sama Pak Arief bilang, kok Pak Paul berani sih berani gitu ya melakukan ini. Saya bilang gini, banyak orang yang punya kesempatan tapi dia nggak melakukan kesempatan itu. Ada yang ingin melakukan itu tapi dia nggak punya sesuatu yang untuk diberikan. Nah, saya ada kesempatan dan saya ada sesuatu yang Tuhan berikan buat saya. Saya mau gunakan ini gitu loh. Jadi kayak ada lagu kan, hidup ini adalah kesempatan. Karena nggak semua orang mempunyai kesempatan itu, atau orang itu punya kesempatan tapi dia nggak lakukan. Saya nggak mau jadi orang yang punya kesempatan tapi tidak melakukan. Saya ingin menjadi manusia yang punya kesempatan tapi juga melakukan gitu. Nah, ini spiritnya di situ gitu. Kalau saya nggak Tuhan nggak membuka hati saya, nggak punya damai sejahtera di komunitas ini, saya nggak akan mungkin berani. Tapi karena Tuhan memberikan saya damai sejahtera, teman-teman, ibu bapak di situ yang kuat gitu ya, yang saling menopang, saya berani mengambil sikap gitu. Nah, ini yang saya lihat selama saya mengikut komunitas Ilahi, dan saya berharap komunitas ini tetap berkembang dan menjadi role model gitu buat komunitas-komunitas yang lain. Dan saya menyadari saya juga manusia biasa yang penuh kekurangan ya, banyak kekurangan saya, kelemahan saya banyak sekali. Dan kalau nggak ditopang oleh saudara-saudara yang seiman, tentu saya akan jatuh. Karena itu saya tidak ingin keluar dari komunitas. Karena saya tahu, saya percaya firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir gitu ya. Jadi saya berusaha untuk tetap hadir di komunitas gitu. So, kalau saya keluar dari komunitas, lantas saya absen, lantas saya ketemu dengan komunitas yang bukan yang sekuler misalnya, saya akan terombang-ambing gitu. Kalau di sini kan saya sakit, saya didoakan. Saya sedih, saya dihiburkan. Atau saya lagi kuat, saya bisa berbagi. Nah, inilah yang saya lihat ya. Saya rasa semua komunitas yang ada di KUL ini di Bogor saya rasa sama ya, gitu ya. Cuman karena kebetulan saya di komunitas Ilahi, di situ yang saya dapatkan. Jadi itu yang saya bisa bagikan, dan istri saya juga senang saya hadir di komunitas Ilahi, dan sekalipun istri saya hampir cuma 1 kali kalau nggak salah waktu itu bawa renungan ya, karena istri saya sibuk juga mengajar, jadi tapi dia senang saya hadir di komunitas ini supaya saya juga menjadi berkat bagi sesama saya di Belanda melalui komunitas ini. Itu yang mungkin yang saya bisa share dengan Bapak Ibu, bagaimana berkat yang saya dapatkan selama saya mengikuti komunitas Ilahi di Bogor. Kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Oke, terima kasih Pak Paul untuk kesaksiannya. Memang betul ya, dengan adanya KUL, apa itu KUL BSI atau itu KUL Unity in Harmony, saya juga merasa terberkati dengan adanya KUL. Jadi kita memang saling menguatkan, saling belajar satu sama lain. Untuk selanjutnya sharing firman Tuhan oleh Pak Sukirman, kami persilakan Pak.
Ya, puji Tuhan. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Ya, jelas Pak. Terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai firman Tuhan, saya ajak kita berdoa dulu yuk. Ya, mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dalam ibadah kul pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan, lewat kesaksian dari Pak Paul yang sudah memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kiranya semuanya ini boleh mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Kita yang siap belajar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini sesuai dengan fungsi daripada kul, ya, bahwa kul itu bukannya miniatur daripada ibadah raya, ya, bahwa kul itu adalah komunitas, ya, komunitas of love, yang artinya yaitu kita berkomunitas, ya, seperti tadi disaksikan oleh Pak Paul, ya, kita saling meneguhkan, saling menguatkan, ya, satu dengan yang lain. Dalam komunitas ini juga kita bukan beribadah seperti dalam ibadah raya yang satu arah, saudara, ya, tapi dalam ibadah kul ini kita dua arah, saudara, ya. Oleh sebab itu saya minta setiap kita aktif, ya. Jadi nanti kalau saya bertanya, ya, saudara bisa langsung menjawab, dan saya mengharapkan kita semua aktif, ya. Amin, saudara. Ya, baik, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini minggu pertama, jadi saudara, ya, minggu pertama di April 2022, ya, yang judulnya yaitu bertumbuh sebagai murid, ya, judulnya bertumbuh sebagai murid, ya. Ayat firman Tuhannya di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-8, ya. Di sini mungkin bisa tolong bacain, ya, Pak Ones, bisa tolong baca, Ones. Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Ya, Yohanes 15 ayat 8, demikian firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, dengan demikian kamu adalah murid-muridku, ya. Ayat yang lain yang meneguhkan daripada ayat firman Tuhan ini bisa dibaca Matius 28 ayat yang ke-18. Bisa Ibu Lingling, ya, tolong bacain. Matius 28 ayat yang ke-18. Ya, Pak. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat yang 19, sorry. Ya. Oke. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa apa, saudara? Murid. Ya, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus, saudara, ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus itu memberikan satu perintah, dan perintah ini sangat penting, dan saking pentingnya, saudara, sampai diberi nama yaitu sebagai amanat agung, ya, yang artinya bahwa Matius 28 ini adalah perintah di atas segala perintah, saudara, ya. Jadi semua perintah itu penting, tapi perintah agung ini, saudara, ya, yang mau menjadikan semua orang itu murid, itu jauh lebih penting dari semua perintah yang ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, saudara, hendaknya ini menjadi satu perhatian
bagi kita, saudara. Ya, di sini Tuhan Yesus sangat menitik beratkan bahwa agar setiap kita umat Kristen, saudara, yaitu bukan hanya sekedar menjadi umat yang biasa-biasa aja. Ya, bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, ya, kemudian dibaptis, saudara. Enggak. Tapi Tuhan Yesus mau agar setiap kita itu menjadi murid-murid Yesus. Ya, jadi target Tuhan Yesus atas umatnya yaitu menjadi murid. Ya, pelayanan Tuhan Yesus di dunia selama 3,5 tahun dimulai dengan apa, saudara? Mencari murid dan memuridkan kedua 12 muridnya itu, saudara. Dan hasilnya luar biasa. Ya, dampaknya itu begitu luar biasa, saudara. Berawal dari 12 murid, sekarang ada sekian miliar murid Tuhan Yesus di dunia ini, saudara. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, saya mau bertanya nih, saudara, ya. Jadi saya mau kita aktif, ya. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan Yesus sangat ingin sekali agar kita menjadi murid? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa sih Tuhan Yesus sangat rindu sekali, ya, agar setiap kita itu menjadi murid-murid Yesus? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin Pak Paul, silahkan Pak Paul. Ya, kalau murid itu dia selalu belajar, ya, dan murid itu tunduk sama gurunya. Ya. Jadi kalau kita sebagai murid, berarti kita kan guru kita adalah Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi kita murid, dan kita murid itu akan juga memuridkan, gitu. Jadi regenerasi itu berjalan terus, dan selalu kita punya guru. Yang namanya murid pasti punya guru, gitu. Iya, iya. Guru kita itu, kalau ini pandangan saya, ya, kalau yang sederhana saja, kalau di dalam konteks ini Tuhan Yesus adalah guru kita, kan. Iya. Terima kasih Pak Paul. Jadi Pak Paul menekankan bahwa Tuhan Yesus sangat rindu sekali agar setiap kita itu menjadi murid, yaitu karena apa? Karena Tuhan Yesus mau kita belajar, begitu ya, Pak, ya. Ya, dalam proses belajar ini tentunya ada guru, ya, ada murid, ada yang dituakan, ya, ada yang diajarkan, ya. Terima kasih Pak Paul. Ya, mungkin ada lagi pendapat lain. Kenapa sih Tuhan Yesus sangat rindu sekali setiap kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Pak Adi, silahkan Pak Adi. Makasih kesempatannya, Pak. Kalau murid terus harus ada ketaatan, mungkin ciri-ciri seorang murid itu taat, ya. Taat, ya. Jadi kita harus taat jadi seorang muridnya. Tapi ada juga murid-murid yang bandel juga, ya, Pak. Ini kategorinya mungkin bagi Tuhan Yesus muridnya murid yang taat, ya, Pak, ya, bukan yang murid yang bandel, ya, Pak, ya, yang keras kepala, yang sukar dibentuk, ya. Iya, mungkin itu, Pak, ya. Iya, terima kasih Pak Adi, ya. Jadi Pak Adi menekankan bahwa seorang murid adalah kita harus memiliki ketaatan, ya, ketaatan luar biasa, ya. Nah, kalau kita bedah, saudara, ya, di Matius 28, ya, ini ada 2 poin penting, ya, peranan seorang murid, ya, peranan seorang murid. Di sini dikatakan, yaitu tadi di 28 ayat yang ke-19, ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Ya, jadi tugas murid yang pertama yaitu seperti yang dikatakan oleh Pak Paul, yaitu belajar, saudara. Ya, jadi kalau kita umat Tuhan, ya, rajin ke gereja tapi nggak mau belajar firman Tuhan, ya. Kita umat Tuhan, rajin aktif di gereja tapi nggak mau melayani pekerjaan Tuhan. Kita umat Tuhan, ya, tapi kita nggak mau melakukan, kita nggak mau belajar melakukan perintah-perintah Tuhan. Saya mau katakan itu bukan murid, saudara. Ya, bukan murid. Ciri murid yang utama yaitu
seorang murid itu harus belajar. Ya. Makanya target Tuhan Yesus atas kita semua itu menjadi murid. Ya. Harus belajar. Makanya hari ini saudara ya, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita semua ini dalam proses pembelajaran. Amin saudara ya. Kita sedang belajar. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang rindu untuk belajar. Dan nggak sampai di situ saudara. Ya. Tugas peranan murid yang selain belajar ya, dia juga harus melakukan atau mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Ya. Jadi yang pertama belajar dan yang kedua mempraktekkan, melakukan apa yang sudah dipelajari. Ya. Nah, sistem belajar di Israel, saudara, itu berbeda dengan sistem belajar di Indonesia, saudara. Ya. Jadi kalau di Indonesia kan belajar, guru ngajar mata pelajaran dari pagi sampai siang, ya. Setelah itu pulang. Ya. Nah, di sana guru mengajar itu paling 20%, saudara. Ya. Nah, sisanya 80% waktunya dihabiskan untuk berdiskusi. Ya. Anak-anak muridnya itu berdiskusi, yaitu membahas, mendiskusikan bahan pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Dan setelah itu, saudara, setelah mereka mendiskusikan, mereka itu mempraktekkan, saudara, di ruang praktikum. Ya, itu bagi pelajaran, mata pelajaran eksak. Ya. Dipraktekkan di ruang praktikum. Nah, kalau yang mata pelajarannya bidang sosial, dipraktekannya di masyarakat, saudara. Ya. Nah, setelah itu mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka itu di depan kelas. Nah, seperti itulah sistem belajar orang Yahudi, saudara. Ya, makanya kita lihat kualitas anak-anak orang Yahudi itu luar biasa. Pinter-pinter, saudara. Ya. Dan dari mereka banyak yang menjadi orang-orang hebat di dunia. Nah, Tuhan Yesus mau, saudara, ya, agar setiap kita itu adalah menjadi murid. Ya, menjadi murid. Nah, sekarang saya mau tanya nih, saudara, ya. Wadah apa yang paling tepat untuk kita bisa menjadi murid? Ya, saya percaya kita semua sudah tahu, saudara, ya. Wadah yang paling tepat apa, saudara? Cool. Ya, cool. Ya, cool. Kenapa cool menjadi satu wadah yang begitu tepat? Mungkin bisa jawab. Ya, Vina. Ayo. Kenapa sih cool begitu powerful, ya, menjadi wadah yang paling tepat untuk bisa memuridkan dan menjadi murid? Ayo, alasannya apa? Saya, Pak. Tadi suaranya putus soalnya, Pak. Ya, Ibu Vina, ya silakan. Menurut saya kalau di Cool itu kita udah punya gembala Coolnya gitu, Pak. Jadi bisa banyak tanya, dan gembalaku juga pasti udah kasih contoh yang maksudnya udah pernah dipraktekin gitu, Pak. Jadi bukan cuman sekedar motivator, tapi sebagai praktisi juga gitu, yang memang udah pernah mempraktekkan apa yang diajarkan ke kita nih sebagai domba-dombanya gitu, Pak. Ya, pendapat Vina seperti itu ya. Yang lain mungkin ada lagi yang bisa memberikan pendapat kenapa itu Cool itu menjadi wadah yang sangat efektif untuk memuridkan. Bu Desi mungkin? Melalui Cool kita banyak belajar, Pak. Ya. Ya. Belajar. Belajar untuk saling mengenal pribadi satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan. Itu sih, Pak, kalau menurut saya. Ya, memang di wadah Cool inilah, saudara, ya, seperti moto daripada Cool itu apa, saudara? Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa. Ya, itu moto Cool. Jadi di Cool inilah kita wadah untuk kita bisa belajar firman Tuhan, ya. Di Cool inilah kita bisa belajar untuk mempresentasikan, ya, firman Tuhan, ya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjadi fasilitator, ya. Saya percaya kita yang berada di sini mungkin
udah pernah semua jadi fasilitator ya, benar? Ya rata-rata sudah ya. Nah di sini kan kita belajar saudara ya. Terus terang saya belajar firman Tuhan nggak serta-merta langsung bisa khotbah di mimbar, saudara. Enggak. Di mana saya belajar? Di kul ini saudara. Ya. Jemaat 5 orang, 6 orang, 10 orang. Dari situ kita belajar. Ya, belajar memuji Tuhan, belajar kita membawakan firman Tuhan. Sebelumnya juga kita belajar memberikan kesaksian, saudara ya. Yang padahal dulu sebelumnya, saudara, mau kita kesaksiannya gemeteran, benar saudara? Ya, gemeteran, apalagi bawain firman Tuhan. Waduh, udah keluar keringat dingin, saudara ya. Tapi setelah kita setiap minggu kita belajar, setiap minggu kita dilatih firman di kul ini, saudara, maka jadi biasa. Ya, makanya saya mengajak setiap kita, ayo mari kita aktif, jangan sampai kita seperti tadi kata Pak Paul ya. Wah, ini Pak Paul dari Belanda itu rindu sekali ikut kul saudara ya. Karena Pak Paul merasakan ya, kul ini wadah yang luar biasa yang memberkati beliau dan menjadi berkat dan bisa memberkati orang lain juga saudara. Ya, luar biasa, wadah yang begitu pakai Tuhan luar biasa, saudara. Ya. Dan yang paling penting, kita juga harus mempraktekkan kehidupan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang paling penting, saudara. Ya. Jadi jangan sampai kita belajar firman Tuhan hanya sampai di pikiran aja, saudara. Ya, di mulut aja. Tapi biarlah kita boleh menghidupi firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, setelah kita ikut kul, ya, apalagi yang bisa, yang peranan seorang murid? Ada lagi, saudara, yang tugas seorang murid selain belajar di kelas seperti itu, kita harus belajar juga di mana? Di rumah, saudara ya. Ternyata untuk bisa menjadi murid nggak cukup hanya kita belajar di kelas aja. Ya, murid yang baik itu juga harus punya jam-jam belajar yang khusus ya di rumah. Ya, tentunya di bawah bimbingan orang tua kita. Ya. Nah, untuk bisa menjadi murid-murid Yesus, saudara harus punya waktu saat teduh dengan Yesus. Ya. Jadi nggak cukup kita hanya ikut kul aja, saudara. Ya. Kul itu cuma seminggu sekali. Kita harus punya jam-jam doa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau enggak, kita nggak akan bisa bertumbuh, saudara. Seperti tema hari ini, bertumbuh sebagai murid. Ya, seorang murid yang hebat di kelas, saudara, ya, selain dia rajin belajar di kelas, ya, dia juga pasti rajin belajar di rumah, saudara. Oleh sebab itu kalau kita mau menjadi murid yang bertumbuh, ya, kita harus punya jam-jam doa dalam rumah kita. Amin, saudara. Ya, mungkin yang terakhir nih, saudara ya, bisa memberikan kesaksian, ya, Pak Ones, ya, kesaksian mungkin saat-saat teduhnya dengan Tuhan, ya, sehingga berkat apa yang diterima oleh Pak Ones pada waktu saat teduh dengan Tuhan. Ayo, silahkan bisa memberkati teman-teman yang lain, ya, bahwa saat teduh ini selain kul, saat teduh juga adalah satu instrumen yang sangat penting untuk kita bisa bertumbuh sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ya, silahkan Pak Ones. Ya, makasih Pak Sukirman. Kalau pengalaman saya sendiri, ya, kalau saat teduh itu bukan berbicara jam ya. Kalau saat teduh itu berbicara keintiman yang saya rasakan gitu. Saya nggak sering sih kalau jam 5 pagi atau jam 4 pagi. Saya lebih seringnya jam 8 gitu. Kan saya di rumah. Jadi jam 8 tuh lebih sepi gitu. Udah sepi juga di rumah, nggak ada orang. Ya disitulah saya nggak pandai bergitar sebetulnya, tapi saya paksain. Jadi ada satu dorongannya aja gitu. Nah, yang saya dapat itu kalau kita lagi intim itu ya, ketika saya mengalami jalan buntu di komunitas atau masalah gitu,
saya udah hampir angkat tangan. Nah, ketika saya di saat teduh itulah saya merasakan ada hikmat, ada kepedulian gitu. Jadi seringkali saya ngerasakan hadirat Allah tuh justru turun ketika saya lagi buntu gitu. Jadi nggak ada yang bisa melegakan kamu gitu. Dalam hati, dalam jiwa saya timbul gitu. Hanya aku yang peduli. Jadi kadang-kadang ya saya jadi apa ya? Jadi agak tertutup gitu. Kalau ada masalah udah mulai jarang diskusi, sebenarnya nggak boleh juga ya. Saya lebih lari ke intiman Tuhan aja sih, ke rat teduh itu. Nah, lebih dari itu saya sering dapat ini juga ide gitu. Kadang-kadang ide-ide yang saya sharingkan itu sebetulnya ya dapat dari saat teduh itu. Yang kayak judul-judul yang cukup saya suka bawa judul-judul yang agak aneh-aneh gitu. Tapi bagus menurut saya gitu. Kayak amnesia, Kristen amnesia dan Kristen yang apa? Ya itulah, itu kadang-kadang ide itu muncul begitu. Jadi saya cepat-cepat tulis, kalau ide itu muncul saya tulis gitu. Saya kembangkan lagi gitu. Itu aja sih Pak yang saya dapat gitu. Ada inilah damai sejahtera gitu. Bukan soal sepinya juga ya sebetulnya. Bukan soal sepinya. Sepi itu hanya efek mungkin psikologis aja gitu ya. Kadang-kadang ya, lagi mandi pun saya bisa merasakan hadirat Tuhan gitu. Gitu. Kadang-kadang bawa kendaraan pun ya, bisa rasakan itu gitu. Malah menyembah secara nggak sadar gitu, nyanyi-nyanyi. Gitu. Nah, itu yang menurut saya maksud dari saat teduh saya. Gitu. Itu aja sih Pak Sukirman. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi memang saat teduh ini merupakan salah satu instrumen sangat penting sekali untuk kita bisa bertumbuh secara iman kepada Tuhan, karena lewat saat teduh inilah kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan, saudara ya. Ya, saya merasakan memang saya juga saat teduh nggak pagi-pagi banget, saudara ya. Ya sekitar jam 5:30, jam 6, saudara ya. Jadi saya doa waktu main gitar juga saya pas-pasan, paling juga kunci juga C aja, saudara ya. Tapi saya bisa menyembah, saya diam, Tuhan yang memberikan inspirasi yang baru dalam pikiran saya, saudara. Dan saya merasa itu seperti sungai mengalir sejahtera, itu begitu luar biasa, saudara ya. Dan saya percaya saudara juga pasti mengalaminya. Ya, mungkin Pak Si Jabat nih bisa memberikan coba saksiannya, nasihatnya kepada teman-teman, kepada kita semua, bagaimana pengalamannya dalam membangun keintiman lewat saat teduh dengan Tuhan. Silakan Pak. Pak Si Jabat. Oh, terima kasih Pak. Iya, silakan Pak. Firman, ya kalau saya saat teduh itu sama seperti kata Pak Pendeta tadi, ya, saya itu apa namanya? Saya katakan kepada keluarga, kita ada saat teduh bersama, tapi ada saat teduh pribadi. Jadi saat teduh bersama itu pagi-pagi, saat teduh pribadi malam-malam. Saya katakan masuk ke kamar masing-masing dan berbicara kepada Tuhan. Saya ajarkan kepada mereka bagaimana Daud itu berbicara dan bernyanyi dalam Mazmur. Jangan anggap Tuhan itu jauh, gitu. Sembah Dia, ya, sembah Dia. Dia tidak ada di dalam hati kita, sembah Dia, puji Dia. Karena belajar dari Daud, ketika dia mengalami apa yang tidak pernah dia pikirkan, dan kenyataan tidak seperti yang pernah dia sangka, mertuanya, orang yang dihormatinya, bahkan orang tua daripada sahabatnya Jonathan ingin membunuh dia, itu kan suatu hal yang parah itu. Tapi dia berbicara itu sebenarnya udah termasuk mengeluh, tapi dia bersaat teduh pribadi berbicara kepada Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
Tuhan, mengapa engkau membiarkan musuhku mengajar-ngajar aku? Banyak kesempatan dia untuk membunuh, tapi kita kan berbicara kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saya katakan kepada anak dan istri saya, tidak selamanya kita saat teduh itu bersama-sama, ya. Ada saatnya bersama, kita bersyafaat, tapi harus malam itu sebelum tidur itu harus malam, kapan ada waktu sore, bahkan juga saat bekerja, ya berbicara. Tuhan itu tidak jauh, seperti pujian Tuhan itu hanya sejauh doa. Berbicara aja, dia Bapa kita. Dan ternyata setelah kita lakukan itu, ya banyak berkat-berkat pertolongan Tuhan yang nyata. Bahkan saya juga dapat nggak tahu saya itu petunjuk dari Tuhan itu, bahwa nanti suatu saat kamu di surga, bahwa lebih banyak sebenarnya ketika kamu bersaat teduh, berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kamu, lebih banyak sebenarnya pertolongan Tuhan yang tidak kita lihat itu daripada yang kita lihat. Nanti diputar balik di surga, nanti kita semua terharu dan menangis karena bahagia, bukan tangis sedih, tangis bahagia. Mungkin saja ketika saya mungkin ada kecelakaan, ada yang mau meracun, ada yang mau membunuh, kita nggak lihat, tapi sebenarnya saat teduh itu kita serahkan aturannya, kita ke kanan dalam bahaya, Tuhan belokkan ke kiri, nanti nah itu Tuhan kasih petunjuk. Ada dalam saat teduh pribadi itu yang saya alami, bahwa Tuhan itu sering menunjukkan sangat penting berbicara kepada Bapa kita, karena Bapa kita itu akan sangat-sangat, bahkan sudah sangat menghargai kita dan akan lebih menghargai kita kalau kita berbicara. Sama seperti kita kalau kita pergi ke suatu daerah satu hari atau dua hari gitu, terus ada anak kita yang mau minta oleh-oleh, kita pasti lebih menghargai yang minta oleh-oleh itu daripada yang diam aja gitu. Tapi bukan maksudnya Tuhan pilih kasih, tapi Tuhan ingin sekali mendengar kita berbicara gitu, berbicara, menyembah Dia. Bagaimana sih rasa terima kasih anakku ini buat pengorbananku yang sudah tidak terbalaskan itu. Dia tidak bisa membalas, kita tidak bisa membalas, tapi kita hanya bisa berterima kasih, bersaat teduh, memuji Tuhan, berbicara. Jangan anggap Tuhan itu, karena kan Tuhan katakan dalam Yohanes itu bahwa supaya mereka ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa, dan kita semua ada di dalam Kristus. Artinya Tuhan tidak jauh. Saat teduh itu menjadikan saya merasakan bahwa Tuhan itu semakin dekat. Terima kasih Pak. Ya. Ini. Terima kasih Pak Sejabat, ya. Jadi intinya ya bahwa kita harus mempunyai jam-jam doa saat teduh dengan Tuhan, ya, karena lewat saat teduh inilah kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, itu adalah fungsi seorang murid yang pertama, dan fungsi seorang murid yang kedua yaitu kita harus belajar di dalam satu komunitas. Di wadah kul inilah saudara kita bisa saling berbagi, saling memberkati, ya, bagi yang punya berkat, ya, dan kita bisa saling juga menasehati, saudara, saling mendoakan, dan luar biasa saya percaya lewat kul inilah kita bisa saling berbagi. Amin saudara. Ya, oleh sebab itu pesan saya, mari terus ya kita bermultiplikasi terus, ajak teman-teman kita ya mungkin yang saat ini belum ikut tergabung di dalam kul, ajak saudara ya, karena saya merasakan bahwa inilah wadah yang sangat dipakai Tuhan luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa saudara ya, apalagi sekarang sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi saudara ya, dari Sumut ini Pak Siantar, dari Pak Sejabat ya, dari Belanda ya Pak Paul ya, dari mana-mana nih luar biasa dipakai Tuhan ya, kita bisa bersama-sama ya. Oleh sebab itu sekarang udah masanya lagi, udah benar-benar Pentakoste ketiga ini benar-benar luar biasa dipakai Tuhan saudara ya. Oleh sebab itu mari tetap kita terus semangat dalam Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saya tutup dalam doa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini kami sudah belajar. Biarlah setiap kami boleh bertumbuh sebagai murid-murid Yesus yang luar biasa, karena kami percaya
Inilah amanat agung Tuhan Yesus, yaitu agar setiap kami menjadi murid-murid Yesus. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kembali pada MC. Thank you Pak Sukirman, juga kepada peserta lainnya yang udah partisipasi aktif ya. Jadi dari sharingnya firman Tuhan Pak Sukirman, kita itu diingatkan untuk menjadi murid yang bertumbuh. Kemudian wadah salah satunya itu adalah KUL, dan kita juga diingatkan untuk bersaat teduh pribadi, karena dengan KUL yang seminggu sekali aja juga nggak cukup. Apalagi kalau ibadah itu kan kita suka nggak kenal ya orangnya. Lebih ke KUL itu kita sharingnya bisa lebih dekat lah satu sama lain. Untuk selanjutnya, pujian selanjutnya dibawakan oleh Bu Nelly. Saya persilahkan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih firman-Nya Pak Sukirman, merasa diberkati sekali. Saya pribadi merasa diberkati sekali untuk jadi murid Tuhan Yesus yang bertumbuh, memenangkan jiwa-jiwa. Puji Tuhan, seperti visi kita. Ya, kita angkat pujian Biar Bumi Berlalu. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalala, shalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, hanya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalala. Yesus cinta kita semua. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus cinta saya dan cinta kita semua. Terima kasih. Thank you Bu Nelly. Jadi apapun berlalu, Tuhan kita selalu abadi ya Bu. Puji Tuhan. Oke, sekarang masuk kesaksian. Kesaksiannya dari saya.
Sebetulnya saya ini tergerak bersaksi saat ibadah offline kemarin ya. Kebetulan duduknya bareng Bu Nelly kali ini. Jadinya jadi pengen kesaksian gitu. Kesaksian saya ini pokoknya semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya merasa ini kalau dipikir secara akal manusia sih kayaknya kok nggak mungkin gitu ya. Cuman ternyata kenyataan gitu. Ini pasti jalannya Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi saya kesaksian ini sebagai rasa ucapan syukur, juga sebagai menguatkan buat kita semua. Saya coba slide ya. Jadi saya akan bersaksi mengenai perjuangan saya itu untuk cicilan rumah ya. Saya jadi kebetulan kerja di suatu perusahaan developer. Saat itu tahun berapa ya? Pokoknya 10 tahun yang lalu deh jadinya ya. Dibuka program housing loan bagi karyawan. Jadi karyawan dengan kriteria tertentu itu boleh mengajukan pinjaman untuk pembelian rumah. Salah satu syaratnya adalah rumah produk kantor saya sendiri. Kalau produk orang lain tentu nggak boleh. Gitu. Nah, jadi saat itu saya memang ragu-ragu, namanya beli rumah kan juga harganya kan nggak kayak kita beli baju, beli makanan gitu ya. Terus juga gimana ya nanti bisa nggak ya gitu. Ya seperti kayak gitu deh gitu. Kebetulan saya sangat-sangat bersyukur. Mau dibilang saya udah expired, mau dibilang saya udah karatan, memang kenyataannya seperti itu. Saya kerja di Bogor Raya itu udah cukup lama. Dan sempat ganti-ganti bos. Kebetulan saat ini bos saya ini bukan hanya cukup percaya, tapi saya sangat dipercaya gitu ya. Baik untuk urusan kantor, baik untuk urusan pribadinya gitu. Jadi memang saat itu saya akhirnya ikut program housing loan tersebut, yaitu di Gria Soka. Di Gria Soka sebetulnya Pak Sukirman dulu pernah datang Pak ke rumah saya di Gria Soka waktu itu udah lama banget ya Bu Nelly itu sama Bu Nelly juga. Jadi saat beli rumah itu DP-nya juga boleh dicicil, jadi memang sudah dapat harga karyawan, dapat diskon, harga launching gitu. Jadi saya diberikan dorongan dari bos saya ini, udah ikut aja dulu. Kadang pikiran gimana nanti itu juga berguna juga gitu ya. Yang penting kita harus dilandaskan dengan doa kita, tanya ke Tuhan gimana nih Tuhan, ambil apa jangan, seperti itu. Nah saat itu akhirnya saya sih coba mengambil housing loan tersebut di Gria Soka Bogor Raya. Nah tapi memang saat itu banyak karyawan yang ambil saat itu. Namun setelah tahu lokasinya itu ada sutet dan juga pokoknya yang paling inti itu sutet gitu ya. Jadi nggak jadi, batal gitu. Cuman saya tetap maju saat itu. Jadi nggak batal gitu. Setelah rumah itu jadi, saya pindah ke sana. Kebetulan saya sudah cukup lama menikah saat itu, tapi belum dikaruniai anak. Nah, sejak pindah ke situ, malah saya hamil gitu, nggak lama dari pindah ke Gria Soka. Padahal kan kata orang, oh itu tegangan listrik bahaya, ini itu sutet gitu. Tapi puji Tuhan, saya mah jadi hamil di situ gitu ya. Jadi dengan pindah saya ke Gria Soka ya, saya jadi hamil gitu. Nah setelah itu selang berapa tahun kemudian ada lagi program dari kantor housing loan lagi.
Nah, kebetulan memang saat itu suami saya lagi ada masalah, jadi yang di Soka tuh memang kita KPR-kan BCA. Tapi saya ambil program lagi nih yang kedua gitu. Yang sekarang rumah saya tinggalin. Puji Tuhan dengan waktu 10 tahun saat ini saya udah nggak ada utang lah ke perusahaan. Jadi kalau mau dipikir secara manusia, saya ini single parent, cuma kerja aja udah cukup lama dan dipercaya. Jadi saya hanya berdoa jika Tuhan kehendaki pasti akan terjadi. Jika Tuhan kehendaki pasti Tuhan akan buka jalan bagaimanapun itu caranya yang kita mungkin nggak terpikirkan, yang kita mungkin nggak tahu mesti bagaimana, tapi dengan cara ajaib Tuhan ada aja gitu berkat-berkat, ada aja dibukain jalan lah gitu. Jadi prosesnya itu makan waktu 10 tahun housing loan itu. Jadi memang kalau housing loan ke kantor itu tidak kayak di bank. Kalau misalnya ada rezeki mau ditambah itu silakan, nggak kena penalti dan sebagainya. Jadi memang lebih fleksibel. Dan ada beberapa item yang tidak kena bunga. Jadi puji Tuhan untuk saat ini saya sudah lunas rumahnya. Itu semua karena anugerah, karena bukan karena kekuatan saya, itu semua karena Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah buka jalan. Jadi intinya saya mau katakan mungkin kita kerjain aja lah bagian kita gitu ya. Maksudnya kita juga kadang berpikir terlalu ngejelimet, kadang juga bikin, kalau buat saya ya, kadang bikin iman tuh down juga gitu ya. Aduh Tuhan kenapa gini, kenapa nggak sesuai dengan kemauan saya gitu. Jadi saya sih prinsipnya kita setia aja, tetaplah setia, sama percaya aja sama waktu Tuhan, sama proses yang akan kita hadapi gitu. Pokoknya kita kerjakan aja lah bagian kita. Kalau bagian kita harus setia berdoa sama Tuhan, harus bertanya ini itu, dan kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan ke kita. Pasti Tuhan akan mengerjakan bagiannya secara sempurna. Itu sih intinya yang saya dapatkan dari kesaksian untuk rumah ini. Kemudian kalau untuk ayatnya, saya ambil dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara besar. Demikian kesaksian saya, semoga dapat memberkati kita semua. Yang penting kita tetap setia dan percaya ajalah Tuhan pasti kasih yang terbaik dengan waktu yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya, Ko Abu, ujiannya kami persilahkan. Ko Abu suaranya nggak ada ya? Mungkin headsetnya rusak, Wan. Pakai headset nggak itu? Suaranya Ko Abu.
kayaknya udah kedengaran tuh. Videonya siap, videonya. Feedback ya, terlalu dekat jaraknya. Ya, ini matiin lagi. Suaranya. Ya. Ya, udah bisa Pak. Kedengaran ya, Ling? Dengeran kok, silakan kok. Ya. Ya, kita angkat satu pujian, kita nyanyi bersama. Oke. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala harum, yang janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Karena telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Gaurapan di kepala Harun, yang janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Karena telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya. Oke, terima kasih Bu Ling-Ling. Thank you Ko Abu. Selanjutnya doa penutup akan dibawakan oleh Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya. Nah, sebelum doa kita foto sama-sama, pasang gaya masing-masing yang keren. Siap. Oke. Senyum yang cantik, manis, ganteng. Majuan mah. Oke, 1, 2, cheese. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, cheese. Oke, thank you. Oke, terima kasih untuk malam hari ini kita sudah bergabung bersama. Sesuatu yang indah ya ternyata ya, yang dikatakan seperti dari tadi pujiannya Ko Abu ya, betapa indahnya kalau kita hidup rukun bersama ya. Dan seperti malam hari ini kita bisa bergabung dari KUL BSI ya, bisa bergabung dengan KUL Cimahpar. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa ya. Apalagi saat sekarang ini saya lihat ada Pak Paul dari Belanda juga bisa bergabung. Waduh, itu luar biasa sekali ya. Ajaib, amazing ya. Jadi kita bersyukur untuk kejadian malam hari ini, dan ini adalah sebagai momentum kita ya, sebagai yang pertama kali ya kita mungkin gabung. Mungkin berikutnya kita bisa gabung lagi dengan 3 KUL atau 4 KUL. Nanti sekali ketemu ya nanti di KUL gabungan seluruhnya ya di gereja ya. Nah, jadi untuk lebih mempererat tali kasih ya di antara kita. Oke. Terima kasih. Yuk kita akan berdoa dan kita akan tutup acara kita pada malam hari ini
merupakan suatu sukacita yang luar biasa. Pak Paul juga Pak Di. Kenapa? Pak Paul keadaan sakit. Masih bisa Oke. Ya, Oke. udah Eling. Udah kok, udah dipesan. Oke, Ya. kasih ya. Oke, ya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pool gabungan yang saat sekarang ini sudah terjalin Tuhan dan terjadi Tuhan. Terima kasih semua karena bukan kuat gagah kami Tuhan. Semua karena kami satukan hati kami Tuhan. Seperti daripada fisikul kami yaitu kesatuan hati tumbuh bersama menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami sudah aplikasikan di dalam kami menyelenggarakan kul ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian-kesaksian, terima kasih untuk sharing-sharing firman Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kami di dalam kami menyelenggarakan kul ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan pimpin. Terima kasih untuk puji-pujian yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih yang luar biasa Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Karena kami ada saat sekarang ini, kami ada karena semua karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami Tuhan yang belum sempat ikut dan bergabung pada malam hari ini di kul gabungan ini Tuhan. Biarlah Tuhan pada kesempatan yang lain mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami dan boleh menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa pula Tuhan. Pada malam hari ini juga kami mendengar Pak Paul dalam kondisi kesehatannya agak terganggu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Syama, Allah Yehova Shalom, Allah Yehova Nisi, Allah Yehova Rafa. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang menyembuhkan Tuhan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan Pak Paul saat sekarang ini juga Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mujizat masih terjadi hingga saat sekarang ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah, adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami sebentar mau berpisah dan kami mau menutup acara ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati kami di sisa malam hari ini Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Silakan kepada hambanya untuk memberkati. Saudara kasih Tuhan, kita siapkan hati kita buka angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan, penyertaan, dan perlindungan daripada Roh Kudus nanti terus berlimpah-limpah atas kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, dan kita yang diberkati, kita bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Firman. Ibu Grace, Bu Meti, Bu Desi, Terima kasih. thank you, Bu Nelly, thank you, Pak Abraham, thank you, Bu Devi, I love you all. Pak Akong, thank you. Terima kasih semuanya. God bless. Halo. Semuanya sampai ketemu lagi. Semua yang berkati. Malam. Saya tutup ya, saya izin. Oke.